Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, hingga pada pagi hari ini kita sama-sama diberi kesempatan dapat meringankan langkah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, hingga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan syafaat akan beliau sampaikan kepada kita di yaumil akhir. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membacakan sebuah kultum dengan tema keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir, dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada beberapa hal atau beberapa keutamaan dalam membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, satu, dijadikan manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dan diutamakan mengamalkannya. Yang kedua, dikumpulkannya bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, yaitu yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat atau belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua ganjaran, muttafaqun alaih. Yang berikutnya sebagai syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umarah Al-Baihaqi berkata, saya mendengar dari Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, serta mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, merupakan ladang pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Rasulullah bersabda bahwa saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, itu merupakan bagian-bagian terpenting atau hati dari Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Yang kelima, kedua orang tuanya kelak akan mendapatkan mahkota di surga. Dari Mu'adz bin Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mau membaca, mempelajari, serta mengamalkannya. Sebagai penutup, akan saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah uturjah, baunya harum dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak wangi
dan rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya enak dan rasanya pahit. Dan perumpamaan tersebut yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hasalah, tidak beraroma dan tidak ada rasa serta pahit setelah merasakannya. Demikianlah sekelumit yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.